Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haidar Maulana Atta Alam, NIM 232520058, kelas Teknologi Informasi B. Saya di sini akan mempresentasikan materinya yaitu 5 jenis malware paling berbahaya. Satu, virus komputer. Mekanisme dan cara kerjanya yaitu virus bekerja dengan cara menempelkan atau menginfeksi kode berbahaya mereka ke dalam file atau program yang sah. Mereka membutuhkan interaksi pengguna, misalnya menjalankan file yang terinfeksi. Penyebarannya biasanya melalui lampiran email yang terinfeksi, unduhan file dari internet, atau media penyimpanan eksternal seperti flash drive. Aktivasinya yaitu setelah file yang terinfeksi dijalankan, virus akan memasuki kode replikasi dari diri ke dalam program atau file lain di sistem. Yang kedua, aktivasinya yaitu melakukan tindakan jahat yang diprogram seperti merusak, menghapus, atau mengubah data, serta memperlambat kinerja sistem. Perbedaan utama, virus tidak dapat menyebar tanpa bantuan atau tindakan dari pengguna. Contoh berita itu virus komputer kasus Melissa 1999. Virus Melissa merupakan salah satu virus makro email berbasis Microsoft Word yang paling cepat menyebar pada masanya. Virus ini menyamar sebagai dokumen penting dan membuat sistem email kewalahan. Di sini saya sertakan link beritanya juga. Yang kedua, ROM, cacing komputer. Mekanisme dan cara kerjanya itu ROM merupakan program mandiri, tidak perlu menempel pada file lain, yang dirancang untuk mereplikasi diri secara otomatis dan menyebar dengan sangat cepat melalui jaringan. Penyebaran melalui memanfaatkan celah keamanan, vulnerabilities pada sistem operasi atau aplikasi. Mereka menyebar melalui jaringan lokal, email, atau internet tanpa perlu interaksi pengguna. Aktivasinya setelah menginfeksi satu komputer, ROM akan itu membuat salinan dirinya sendiri. Yang kedua, mengirimkan salinan tersebut ke komputer lain di jaringan atau melalui daftar kontak email. Dampaknya, replikasi yang masih aktif dapat menguras bandwidth jaringan dan sumber daya sistem yang menyebabkan keterlambatan atau bahkan kelumpuhan jaringan total. Contoh beritanya, kasus WannaCry 2017. WannaCry sebenarnya ransomware karena membawa muatan ransomware, memanfaatkan kerentanan Windows bernama EnterBlue untuk menyebar dengan cepat lebih dari 150 negara, melupakan rumah sakit, perusahaan, dan pemerintah. Dan saya sertakan linknya juga. Yang ketiga, Trojan Horse atau kuda Trojan. Mekanisme dan cara kerja Trojan Horse sering disebut Trojan adalah jenis malware yang menyamar sebagai program atau file yang sah, bermanfaat atau menarik, misalnya game, software gratis, dan tools unitas. Penyebarannya, pengguna tertipu untuk mengunduh dan menginstal Trojan karena penampilannya yang menarik. Aktivasinya, setelah diinstal dan dijalankan, Trojan akan melakukan aktivasi tersebut yang jahat. Salah satu fungsi umum adalah membuka backdoor atau pintu belakang yang tersembunyi. Kedua, memberikan akses kendali jarak jauh, remote access, kepada penyerang atau hacker atas sistem korban. Perbedaan utamanya, berbeda dengan virus dan worm, Trojan umumnya tidak mereplikasi diri, tetapi bertindak dengan mata-mata atau pembukaan jalan bagi serangan atau malware lain. Contoh kasusnya, kasus Zeus, Zbot. Trojan Zeus adalah salah satu Trojan perbankan, banking Trojan, paling terkenal. Ia dirancang untuk mencuri kredensial atau username dan password dari pengguna yang mengakses sistem perbankan online. Yang keempat, ransomware. Mekanisme dan cara kerja. Ransomware adalah malware yang bertujuan untuk meretas uang dari korban. Penyebarannya seringkali masuk melalui email phishing atau penipuan link berbahaya atau eksploitasi celah keamanan. Aktivasinya,
Setelah menginfeksi sistem, ransomware akan satu menginskripsi atau menguji file penting dan data pribadi korban menggunakan algoritma inskripsi yang kuat. Kedua, menampilkan pesan tebusan ransomware note yang menuntut pembayaran atau biasanya dalam berbentuk cryptocurrency seperti Bitcoin dalam jangka waktu tertentu agar korban mendapatkan kunci deskripsi untuk membuka kembali data mereka. Dampaknya, korban kehilangan akses ke data mereka dan jika tebusan tidak dibayar, data sering terancam dihapus atau disebarkan. Contoh kasus Colonial People 2021. Kelompok Darkset melancarkan serangan ransomware terhadap Colonial Pipeline, operator pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Serangan ini menyebabkan perusahaan menghentikan operasional jaringan pipa, memicu kepanikan dan kekurangan bahan bakar sementara. Yang kelima, spyware, mekanisme dan cara kerja. Spyware dirancang untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi tentang penggunaan dan aktivasi mereka secara diam-diam tanpa izin. Penyebarannya dapat terinstall bersama dengan program lain, building, melalui situs web yang terinfeksi atau drive-by downloads. Aktivasi. Setelah terinstall, spyware akan beroperasi di latar belakang untuk satu, merekam penekanan tombol keylogging atau mencatat semua untuk yang diketik pengguna termasuk username, password, nomor kartu kredit, dan informasi sensitif lainnya. Yang kedua, memantau aktivasi, mengumpulkan riwayat browsing, informasi lokal, dan tangkapan layar. Mengirim data. Yang ketiga, mengirim data, mentransfer informasi yang dikumpulkan ke penyerang atau pihak ketiga. Dampaknya, pencuri identitas, penipuan finansial, dan pelanggaran privasi yang serius. Contoh kasusnya yaitu Pegasus, NSO Group. Kasus spyware Pegasus dikembangkan oleh NSO Group yang digunakan untuk menargetkan wartawan, aktivis hak asasi manusia, dan tokoh politik. Spyware ini dapat mengambil kendali penuh atas ponsel korban, termasuk membaca pesan terenkripsi, merekam panggilan, dan mengaktifkan kamera atau mikrofon. Sekian dari saya, Hidayat Maulana Alam. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih.